berikut adalah kata-kata saya terhadap buat kata-kata pengauditan. Nomor 1, dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Poin yang pertama, adalah auditor yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor tercantum dalam standar profesional akuntan publik SA 200. Poin yang kedua, mengapa auditor harus memiliki independensi? Dikarenakan agar dapat memberikan opini audit yang objektif, tidak memihak pada orang lain, serta melaporkan semuanya berdasarkan bukti yang ada. Poin yang ketiga, jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Ada dua jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Kode etik profesional akuntan publik versi 260. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Ini merupakan independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi oleh hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Independensi yang mempertimbangkan pihak ketiga di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Nomor 2, jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Yang pertama, ada wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini diberikan bila seluruh penerapan akuntansi bersifat umum dan sudah sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan harapan auditor dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Opini ini diberikan apabila laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Wajar tanpa pengecualian atau WTP digolongkan menjadi dua. Yang pertama, WTP tanpa harga penjelasan. Ini merupakan WTP apabila tidak ada sedikit pun perbedaan pendapat antara auditor dan klien. Biasa disebut dengan laporan audit yang berlaku. Yang kedua, WTP dengan pada penjelasan apabila terdapat sedikit penyimpangan penerapan akuntansi berterima umum dari yang diharapkan auditor, namun telah bisa dijelaskan oleh klien secara memuaskan dan auditor telah menyetujui perubahan tersebut. Atau ketika auditor membuat referensi atas pekerjaan auditor lain. Tiga, wajar dengan pengecualian. Yang kedua, ada wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan karena adanya beberapa hal yang harus dikonfirmasi oleh auditor. Antara lain, laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan auditor. Yang kedua, terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Prosedur audit yang dibatasi masih berpengaruh kecil terhadap penilaian kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan penerapan akuntansi dengan babu, yaitu yang ditimbulkan akan memberikan pengaruh kecil atau tidak material. Yang keempat, pengakuan ketidakpastian jika tidak sesuai dengan babu atau materialitas penyimpangan kecil. Kelima, apabila auditor mengambil referensi dari auditor lain, namun tidak ingin bertanggung jawab atas pekerjaan atau tidak ingin bertanggung jawab atas pekerjaan dari auditor lain tersebut. Jenis opini auditor yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan apabila adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan penerapan akuntansi dengan babu atau yang ditimbulkan akan memberi pengaruh besar ke material. Opini ini diberikan juga apabila pengakuan ketidakpastian usaha tidak sesuai dengan babu atau materialitas penyimpangan besar. Yang keempat, dari jenis opini auditor terhadap laporan keuangan yaitu tidak memberi opini atau disclaimer. Opini ini merupakan opini terburuk. Opini ini terjadi karena terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau prosedur audit yang dibatasi sangat luas, sehingga auditor tidak bisa melanjutkan proses audit dan memberikan opini. Hal ini juga terjadi karena apabila auditor mengambil referensi dari auditor lain, namun
tidak ingin bertanggung jawab atas pekerjaan dari auditor tersebut karena materialitas atas keseluruhan laporan keuangan dinilai besar. Hal ini terjadi dikarenakan laporan keuangan tidak siap atau tidak diberikan. Nomor 3, asepsi atas laporan keuangan. Asepsi ini diatur dalam standar akuntansi 319. Asepsi berarti interpretasi oleh manajemen baik secara eksplisit maupun implisit yang terdapat pada laporan keuangan data dipakai oleh auditor untuk menilai risiko salah satu yang mungkin terjadi. Asepsi atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian semua akun di laporan keuangan benar-benar ada dan terjadi. Kedua, kelengkapan semua transaksi yang sah telah tercantum di laporan keuangan. Yang keempat, yang ketiga, hak dan kewajiban seluruh aset, likuiditas dan likuiditas merupakan hak dan kewajiban entitas terhadap pihak. Penilaian atau alokasi itu seluruh data yang tercantum di laporan keuangan, data dan akun telah dinilai dan dialokasikan sesuai dengan tabu. Penyajian dan pengungkapan seluruh penyajian di laporan keuangan telah disajikan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah ditetapkan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh standar. Soal yang keempat, hubungan risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi. Saya akan menjelaskan seperti hal apa itu pengertian dari risiko ini. Risiko bawaan atau indirect atau juga risiko exposure, yaitu perencanaan suatu eksepsi terhadap suatu salah satu material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan untuk pengendalian internal yang terkait. Risiko pengadilan atau counter risk, yaitu risiko bahwa suatu salah satu material yang dapat terjadi dalam suatu asumsi tidak dapat dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu oleh penilaian. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asumsi. Semua dari ketiga risiko ini, yaitu semakin tinggi risiko bawaan dari risiko pengendalian, maka semakin rendah risiko deteksi. Demikian sebaliknya, semakin rendah risiko bawaan dari risiko pengendalian, maka semakin tinggi risiko deteksi. Atau dapat dikatakan bahwa risiko bawaan dan risiko pengendalian berbanding lurus satu sama lain. Namun, keduanya berbanding terbalik dengan risiko deteksi. Soal kelima, hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungan ini dapat dianalogikan sebagai sebuah lingkaran yang berbagi tiga, di mana ketika salah satu bagian meluas, sebagian lain yang banyak kecil. Contohnya, ketika risiko audit semakin tinggi, maka tingkat materialitas semakin kecil dan bukti audit akan semakin sedikit. Demikian pula sebaliknya. Contoh yang kedua, ketika tingkat materialitas semakin besar, maka bukti audit semakin sedikit dan risiko audit semakin rendah. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ketika bukti audit semakin banyak, maka risiko audit semakin rendah dan tingkat materialitasnya semakin kecil. Soal yang keenam, jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Yang pertama jenis-jenis audit, yaitu bukti audit yang digunakan secara eksternal dan dikirim langsung kepada auditor. Jenis yang kedua, bukti audit yang dihasilkan secara eksternal dan disimpan oleh klien. Jenis yang ketiga, bukti audit yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi kepada pihak eksternal. Jenis yang keempat, bukti audit yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi kepada pihak internal. Yaitu proses audit. Ada 7 proses audit dalam pengauditan. Yang pertama, proses inisial, melakukan inspeksi, melakukan observasi, melakukan permintaan keterangan. Yang kelima, ada penulisan atau tracing, pengamatan coaching, itu ada pengamatan atau observasi. Yang ke-8 ada melakukan perhitungan atau regression. Yang ke-9 melakukan ulang atau reformation. Yang ke-10 training audit berbantu komputer atau CIID. 8. Tentunya risiko pengambilan dan pengujian pengandalian.
Penilaian risiko pengembalian secara pribadi, manajemen wajib mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang dapat disebutkan sehingga dapat diantisipasi dengan pengendalian yang memadai dan tepat waktu. Langkah-langkah penilaian risiko pengembalian yang pertama yaitu menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Kedua, menentukan takdir risiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Ketiga, mengidentifikasikan kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan dan kelemahan signifikan. Dan yang poin yang kedua, penilaian pengujian pengendalian. Pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai aktivitas pengerusian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Untuk penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian, jika melakukan pengujian pengendalian auditor memperoleh bukti bahwa SPI telah dirancang dan dioperasikan secara efektif seperti yang diharapkan, maka risiko pengendalian sama atau lebih rendah dari risiko awal. Apabila kondisi sebaliknya, maka audit akan dipertimbangkan lagi. Poin ke-9, penilaian risiko deteksi dan pengujian substansi. Menilai risiko deteksi. Auditor harus menilai salah satu material yang ada pada suatu transaksi yang dibuat oleh manajemen. Pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah satu moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Ada 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama, ada pengujian atas transaksi, prosedur analisis. Yang ketiga, ada pengujian atas saldo tersebut. Berikut presentasi saya perihal UAS dasar audit. Dan terima kasih.